Masjid Agung Jawa Tengah merupakan salah satu masjid terbesar di Jawa Tengah. Kapasitasnya dapat mencapai 15.000 jamaah pada luas area tanah berukuran 10 hektar. Masjid ini berada di kawasan Semarang Timur, tepatnya di Jalan Gajah Raya nomor 1, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Tujuan dibangunnya masjid ini yakni untuk memberikan fasilitas ibadah yang representatif bagi umat Islam di Jawa Tengah, serta menjadi simbol kebesaran dan kebanggaan umat Islam. Pembangunan masjid dimulai pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2006, dengan peresmian dilakukan pada tanggal 14 November 2006 oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Arsitektur Masjid Agung Jawa Tengah memadukan unsur-unsur Islam, Jawa, dan Romawi, sehingga menciptakan desain yang megah dan mencerminkan integritas antara nilai-nilai agama dan budaya lokal. Salah satu daya tarik utama dari masjid ini adalah Menara Al-Husna, dengan ketinggian mencapai 99 meter, yang menggambarkan 99 nama Allah. Keberadaan menara ini tidak hanya menjadi simbol spiritual, tetapi juga sebagai daya tarik wisata religi yang semakin meningkat popularitas kawasan tersebut. Selain sebagai tempat ibadah utama, Masjid Agung Jawa Tengah juga menjadi pusat kegiatan dakwah, pendidikan, sosial, serta tempat pertemuan umat Islam dari berbagai daerah. Selain itu, adapun Jalan Gajah Raya yang merupakan jalan akses menuju pintu masuk utama Masjid Agung Jawa Tengah dan penghubung antara Jalan Tambak Boyo Raya dan Jalan Jolotundo. Sebelum pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah pada tahun 2001, kawasan ini adalah pemukiman sederhana. Namun setelah masjid ini berdiri, seiring berjalannya waktu, Jalan Gajah Raya berkembang menjadi pusat kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan yang juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Keberadaan masjid telah mengubah dinamika sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Area tempat parkir. Pada Masjid Agung Jawa Tengah, terdapat pintu masuk menuju tempat parkir roda 2 dan roda 4 maupun lebih yang terletak secara terpisah. Selain itu, area ini juga menyediakan loker penyimpanan yang dilengkapi dengan kunci sebagai pengaman. Prasasti peresmian masjid. Masjid Agung Tengah diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa 14 November 2006 dengan penandatanganan pada batu prasasti sedikit 3,2 meter dan berat 7,8 ton yang terletak di halaman masjid, tepat di depan bangunan utama Masjid Agung Jawa Tengah. Area serambi masjid, pelataran masjid. Pada area ini dapat menampung hingga 15.000 jamaah. Terdapat pula pilar-pilar bergaya Romawi yang berjumlah 25, di mana menggambarkan 25 nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada dinding pelataran masjid terdapat seni kaligrafi bertuliskan surah Al-Fatihah sebagai simbol pembuka. Selain pelataran masjid, terdapat juga payung hidrolik raksasa yang berada di area serambi masjid. Terdapat 6 payung hidrolik pada area serambi masjid seperti pada payung Masjid Nabawi yang dapat membuka dan menutup secara otomatis. Tinggi payung ini sekitar 20 meter dengan diameter 14 meter. Selain sebagai tempat peneduh bagi jamaah, payung ini juga merupakan salah satu fitur yang memperindah area masjid. Selanjutnya memasuki bangunan utama masjid. Di bangunan utama masjid terdapat area tempat wudhu. Pada area ini, terdapat tempat wudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dengan fasilitas yang lengkap seperti wastafel dan kamar mandi yang bersih dan lumayan luas. Selain area tempat wudhu, terdapat area utama sholat. Memasuki area utama sholat di Masjid Agung Jawa Tengah, terdapat masjid yang luas dengan 2 lantai. Masjid ini dapat menampung sekitar 6.000 jamaah. Masjid ini dirancang oleh Insinyur Haji Ahmad Fanani. Ruangan sholat utama didesain megah dengan menggunakan material berkualitas untuk kenyamanan jamaah selama beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada
ada di Masjid Agung Jawa Tengah. Untuk mewawancarai salah satu pengunjung yang ada di sini, bisa diperkenalkan dulu dari Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Soleh, saya berasal dari Magelang. Oke Mas, jauh-jauh dari Magelang ya ternyata ya. Iya. Ini saya punya beberapa pertanyaan Mas. Yang pertama, apa alasan Masnya untuk mendatangi ke wilayah Masjid Agung Jawa Tengah ini? Salah satu yaitu penasaran, yang kedua sebagai warga Jawa Tengah tidak salah apabila kita harus welcome ke Masjid Agung Jawa Tengah tersebut. Oh gitu ya Mas. Yang kedua, menurut Masnya ini baru pertama kali ya Masnya? Pertama kali. Ya itu pertama kali ini kesan dan pesannya Masnya buat Masjid Agung ini kira-kira apa nih Mas? Apa kesannya tuh mewah kah atau bagaimana? Ya di luar ekspektasi. Di luar yang seharusnya ekspektasi nilai 8 melonjak ke nilai 9 gitu. Oh iya, berarti bagus banget ya Mas di Iya, sini. bagus. Untuk yang ketiga itu kira-kira Masnya paling suka fasilitas apa Mas yang ada di sini? Fasilitas itu apa? Tempat masjidnya, ruangan masjidnya. Oh iya. Ini yang pertanyaan selanjutnya dan yang terakhir Mas. Kira-kira dari pengalaman Masnya yang pertama kali baru berkunjung di Masjid Agung Jawa Tengah ini, apakah Masnya rencananya akan mendatangi ke wilayah kompleks Masjid Agung Jawa Tengah ini di masa yang akan datang atau enggak Mas? Maksudnya kembali ke sini lagi? Ya. Oh, kemungkinan ada ketika saya ada acara di Jepara kan otomatis lewat sini kan mampir itu. Oke Mas. Terima kasih banyak Mas untuk wawancaranya kali ini Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk diwawancarai tugas sekolah tentang observasi dan riset mengenai kawasan Masjid Agung Jawa Tengah ini. Perkenalkan namanya sinten? Ya, perkenalkan nama saya Bu Rosyati. Asalnya dari Bandungan. Oh, Bandungan. Ya. Di sini berarti baru pertama kali. Ya udah berapa sudah? kali? Oh. Udah 10 kalinan ya. Iya, gimana? Hari ini ke sini sedang enten acara. Ini acara tadi kita resepsi. Oh. Sekalian sholat zuhur di sini. Oke. Ya, mungkin kesan-kesannya Bu waktu ke sini sama berkunjung ke Masjid Agung Jawa Tengah ini gimana? Kesan-kesannya sih baik. Ya, Dari kebersedihannya atau kesannya baik, tapi ya kalau bangunan baru dengan lama kan sudah lain. Waktu baru sudah luar biasa baik, tapi sekarang ya baik, tapi masalah kebersihan perlu ditata ya, perlu ditata ulang, perlu dilihat oleh petugasnya gitu. Baik sih, tapi keindahannya kurang sekarang. fasilitas yang Ibu sukai gitu Bu dari Masjid Agung Bangunannya, bangunannya. ya arsitekturnya bagus ya. Iya. Arsitekturnya itu menyerupai itu kayak apa? Payung itu menyerupai kayak Masjid Nabawi, ya Madinah ya. Ya, tapi memang sini mungkin terbatas ya. Kalau Masjid Nabawi kan semua halaman sudah pakai itu. Dari keberadaannya Masjid Agung Semarang ini apakah ada perbedaan gitu Bu dari masjid-masjid lain yang pernah? Ada, jadi yang jelas arsitekturnya lain daripada yang lain ya. Ini desain masa kini ya. Desainnya sudah desain masjid wilayah Arabia, Makkah Madinah ya. Itu lain kalau masjid yang selain Masjid Agung kan desainnya hanya seperti itu saja. Setelah berkunjung ke sini apakah Ibu tertarik untuk berkunjung kembali Bu? Ya, jelas tertarik. Itu kan masjid kebesaran kita. Masjidnya orang Jawa Tengah. Mau tidak mau setiap ada event ke sini yo ruanganlah ke sini. Ya, ruangkanlah untuk beribadah ke sini untuk mendapatkan keberkahannya. Adakah kendala Ibu selama berkunjung ke masjid ini? Mungkin dari segi akses jalan menuju ke sininya atau Enggak. cuaca? Kalau mungkin masalah kendalanya jelas macet ya. Ya, macet. Apalagi kalau hari-hari libur anak sekolah, karena ini kan di kawasan tengah-tengah kota. Iya. Dan jalannya akses di sini tuh jalannya kurang lebar sehingga akan menimbulkan kemacetan. Mungkin ada saran dan harapan dari Ibu Ya. terkait
Masjid Agung. Ya, saran dan harapan Masjid Agung tetap kita lestarikan, jaga kebersihan lingkungannya, berikan kenyamanan untuk jamaahnya, sehingga jamaah itu akan merasa nyaman, akan merasa aman, seperti itu. Oke. Menara Al-Husna. Menara Al-Husna dibangun dengan tinggi mencapai 99 meter. Menara ini merupakan simbol dari 99 nama Allah yang maha sempurna, yakni Asmaul Husna. Pembangunan menara ini dimulai bersamaan dengan pembangunan masjid yang dimulai pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2006. Menara yang disebut dengan Al-Husna Tower ini terletak di sisi barat daya Masjid Agung Jawa Tengah, dan bagian bawahnya digunakan sebagai ruang pameran yang mengedukasi pengunjung mengenai sejarah Islam dan perjalanan dakwah di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Di area Menara Al-Husna Masjid Agung Jawa Tengah, pengunjung dapat membeli tiket seharga Rp10.000 di pintu masuk sebelum naik menuju menara. Sebelum memulai perjalanan, pengunjung juga dapat menikmati camilan dan minuman yang dijual di sekitar area tersebut. Setelah membeli tiket dan memasuki lift menuju lantai 2 dan 3, pengunjung dapat memasuki area museum yang memamerkan berbagai artefak sejarah Islam yang sangat beragam. Koleksi museum ini meliputi kitab-kitab kuno, Al-Quran lama, serta berbagai benda bersejarah lainnya yang menggambarkan perjalanan dakwah Islam di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Mencapai lantai 19, yakni gardu pandang, pengunjung dapat menggunakan teropong yang tersedia berjumlah 6 buah dengan memasukkan koin untuk melihat pemandangan sekitar Masjid Agung Jawa Tengah dengan lebih jelas selama 60 detik. Fungsi Menara Asmaul Husna. Yang pertama yaitu sebagai simbol spiritual. Menara yang melambangkan 99 nama Allah ini mengingatkan umat Islam akan kebesaran dan kesempurnaan sifat-sifatnya, serta mendorong untuk mengenal dan mengingat nama-nama Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu sebagai sarana edukasi. Pada bagian museum di menara ini dapat menjadi tempat yang edukatif dan inspiratif bagi pengunjung yang ingin memahami lebih dalam tentang Islam dan sejarahnya di Indonesia. Yang terakhir, sebagai tempat wisata religi dan panorama kota. Pada lantai menuju gardu pandang, pengunjung dapat menikmati pemandangan panorama kota Semarang yang sangat memukau. Seberapa ramai pengunjung yang datang ke menara? Rame. Kalau rame ya hari tertentu, Sabtu Minggu sama tanggal merah. Nggak tentu, kadang ini pas pada saat ada piknik itu rame, jarah itu pasti banyak. Ya musim-musim piknik pasti rame. Ada rombongan haji, rombongan ini umroh manasik itu ramai biasanya. Dulu memang ramai banget, soalnya kan masjid yang paling bagus kan Masjid Agung ya kalau dulu ya. Sekarang kan banyak masjid yang bagus-bagus kayak Masjid Solo itu, terus banyak wisata ya, jadi ya Masjid Agung agak sepi. Pengunjungnya itu biasanya dari lokal sini atau banyak yang dari luar juga? Dari luar banyak. Dari luar negeri banyak, dari turis-turis banyak sekali, dari lokal juga banyak sih paling, tapi banyak itu dari luar kota. Kalau orang-orang sini ya paling beberapa aja. Dalam mengelola sini tuh ada tantangannya gitu nggak? Paling COVID kemarin sepi. Oh gitu. Ya diliburkan. Iya. Keuangannya ya menipis, jadi ya diliburkan. Kalau sekarang kan memang hasil uangnya itu ya dari ini penghasilan pengunjung. Ada harapannya gitu nggak Bu? Harapan Ya Masjid Agung Jawa Tengah semoga tambah ini berkembang, terus untuk semua umat juga, tidak mandang agama, tidak mandang suku, ras, semuanya bisa kesini masuk semua. Hotel Syariah Masjid Agung Jawa Tengah. Hotel ini menyediakan layanan yang mengikuti prinsip syariah. Hal ini sangat mendukung bagi wisatawan yang ingin menginap dekat dengan kompleks masjid.
Convention Hall. Convention Hall digunakan untuk acara seperti resepsi pernikahan, wisuda, dan berbagai acara lainnya. Tempat ini dapat menampung hingga kapasitas 2.000 orang. Replika Ka'bah. Replika Ka'bah dan area manasik di Masjid Agung Jawa Tengah menjadi pusat edukasi ibadah haji dan umroh, sehingga memungkinkan siapa saja, termasuk sekolah dan biro umroh, untuk belajar dan melatih manasik haji dengan fasilitas lengkap, seperti miniatur Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, Jamarat, Musdalifah, dan Mina. Area ini terbuka untuk umum dan sangat bermanfaat bagi calon jamaah haji dan umroh untuk memahami rangkaian ibadah dengan lebih baik. Souvenir Shop. Di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah, pengunjung dapat menemukan berbagai toko souvenir yang menawarkan berbagai pilihan produk, seperti peci, sarung, dan mukena untuk kebutuhan ibadah, serta aksesoris, mainan anak, dan boneka yang lucu. Selain itu, tersedia juga kaos bersablon Kota Semarang, batik, dan makanan khas, seperti aneka keripik, wingko, dodol, dan lain sebagainya. Dengan berbagai pilihan produk yang tersedia, pengunjung dapat menemukan kenangan dari kunjungan mereka ke Masjid Agung Jawa Tengah, sehingga pengunjung dapat membeli barang-barang tersebut sebagai oleh-oleh atau sekedar keperluan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada bersama salah satu pengusaha yang ada di Masjid Agung Jawa Tengah dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Narti. Ibu Narti. Oh ya, ini kita punya beberapa pertanyaan, Bu, untuk wawancara tugas IPS, Bu. Apakah bisa, Bu? Ya, insya Allah. Kira-kira, Bu, sudah berapa lama Ibu berdagang di sini, Bu? Sudah sekitar 10 tahun lebih. Wah, 10 tahun waktu yang lama berarti ya, Bu? Dari anakku TK sampai ini udah lulus SMK. Oh ya. Ibunya di sini jual apa aja, Bu? Oleh-oleh. Oleh-oleh. Ya, es teh, kopi, minuman. Kira-kira menurut Ibu pengaruh atau dampak dari Masjid Agung Jawa Tengah ini terhadap pengusaha sekitar itu apakah berdampak positif tidak, Bu? Positif. Positif. Karena apa uang belanja. Oh iya. Kira-kira, Bu, kapan waktu yang paling ramai musim jualan? Iya, musim jualan itu. Kalau musim liburan anak sekolah. Musim liburan anak sekolah. Berarti ada banyak siswa-siswi atau pelajar yang datang sini ya, Bu? Dari TK, PAUD, SD, SMP, SMK. Tantangan terbesar apa sih yang Ibu alami selama berniaga di sini, Bu? Yo, kalau musim rame hujan itu kan pengunjung tidak pada masuk. Berarti faktor cuaca ya, Bu? Sama panas. Panas. Bagaimana harapan Ibu terhadap Masjid Agung Jawa Tengah ini untuk kedepannya, Bu? Semoga tambah maju terus, ramai terus pengunjungnya. Jadi penjualannya kan ikut berpengaruh. Kira-kira boleh di-spill nggak nih, Bu? Omset harian atau bulanan dari berniaga di sini, Bu? Ya, kalau harian, kalau ramai bisa nyampe 3 juta, 4 juta. Besar juga ya, Bu, berarti, Bu? Ya. Kalau ramai loh, kalau sepi ya paling 500 kurang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, izin untuk kami wawancarai untuk observasi dan riset tentang Masjid Agung sekitar ini ya, Bu ya. Dari namanya Bu dulu, Bu. Namanya Bu Yayu. Ada alasan nggak, Bu, untuk kenapa memilih berjualan? Oh, di sini kan tempat wisata, jadi kita memilih di sini. Gimana, Bu, pengaruhnya Masjid Agung terhadap usaha Ibu? Ya lumayan. Udah berapa tahun Bu jualan di sini? Saya udah 18 tahun. Lumayan lama ya, Bu? Ya, ya. udah lama. Kalau waktu-waktu tertentu gitu, Bu, yang bikin rame? Biasanya Jumat, Sabtu, Minggu. Dan sama kalau ada event. Biasanya yang pembeli gitu kebanyakannya orang lokal kan? Iya, dari luar kota biasanya. Adakah perubahan besar, Bu, sejak Masjid Agung ini mulai ramai dikunjungi gitu, Bu? Ada agak ramai juga sih. Jadi berdampak sama jalannya Ibu juga. Mungkin ada harapan dari Ibu nggak, Bu, buat
bisa Masjid Agung bisa ditingkatkan Iya, menjadi tetap ada harapan. Semoga semakin ramai, semakin banyak pengunjung, semakin maju untuk meramaikan masjid di sini. Kawasan Jalan Gajah Raya dan sekitarnya. Institusi pendidikan. Di sekitar Masjid Agung Jawa Tengah, terdapat beberapa institusi pendidikan yang membuat wilayah ini ramai dan hidup sepanjang hari. Universitas PGRI Semarang dan SMA Kesatrian II Semarang yang terletak di Jalan Gajah Raya dan SD Negeri Sambirejo II Semarang yang terletak di Jalan Jolotundo adalah beberapa contoh institusi pendidikan yang berada di wilayah ini. Kehadiran institusi pendidikan tersebut tidak hanya menambah jumlah pelajar dan mahasiswa di wilayah ini, tetapi juga menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki berbagai tingkat pendidikan. UMKM dan pedagang kaki lima. Usaha percetakan. Usaha percetakan sangat cocok untuk dikembangkan di sekitar jalan ini karena mahasiswa dan pelajar membutuhkan tempat percetakan yang cepat, murah, dan mudah diakses untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik mereka. Dengan demikian, usaha percetakan dapat menjadi salah satu pilihan yang menjanjikan di wilayah ini. Usaha kuliner. Usaha kuliner juga sangat potensial untuk dikembangkan di wilayah ini. Warung makan sederhana, kafe kecil, dan usaha jajanan kekinian dapat menjadi pilihan yang sesuai karena mahasiswa dan pelajar mencari makanan yang terjangkau, praktis, dan lezat. Selain itu, pengunjung yang datang dari luar kota juga sering mencari tempat makan yang nyaman setelah beribadah atau berwisata religi. Pedagang kuliner di sepanjang Jalan Gajah Raya hingga Jalan Jolotundo menunjukkan bahwa wilayah ini sangat ramai dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam sektor kuliner. Tempat usaha lainnya. Selain itu, usaha swalayan dan minimarket juga dapat menjadi pilihan yang tepat di wilayah ini. Usaha swalayan dan minimarket dapat menyediakan produk-produk yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dan pendatang luar.